Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bullying atau perundungan masih menjadi perhatian kita semua karena semakin maraknya kasus bullying di berbagai media massa. Bullying memang tidak bisa dipandang sebelah mata karena korban bullying bisa menderita depresi, cacat permanen, bunuh diri, bahkan kematian. Kita sebagai orang tua harus bisa mewaspadai hal ini tidak terjadi pada anak-anak kita. Untuk itu, yuk kita kenali ciri-ciri apa saja yang nampak pada anak korban bullying dan penanganannya. Bagi yang baru bergabung, mohon subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih. Sedih rasanya saat kita mendengar ada kasus bullying atau perundungan yang korbannya mengalami depresi, cacat permanen, bunuh diri, bahkan kematian. Seharusnya ini tidak perlu terjadi karena bullying pada hakikatnya bisa dihindari andai orang-orang di sekelilingnya atau keluarga terutama orang tuanya bisa melihat ciri-ciri kalau anak mereka adalah korban bullying sebelum terlambat. Sebelum ke topik pembahasan, kita harus tahu apa itu bullying atau perundungan. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying bisa dalam berbagai bentuk diantaranya. Yang pertama, bentuk verbal, seperti mengancam, mengejek, mencaci, memaki, dan menghina. Yang kedua, bentuk nonverbal, seperti memandang dengan sinis, menjulurkan lidah, dan menunjukkan wajah yang merendahkan. Yang ketiga, bentuk fisik, seperti menendang, menjambak, menampar, memukul, mencakar, termasuk merusak barang yang dimiliki orang lain. Yang keempat, cyberbullying atau bullying di sosial media seperti rekaman video, intimidasi, dan pencemaran nama baik di sosial media. Dan yang kelima, bullying seksual seperti sentuhan tanpa diundang, gerakan vulgar, atau menunjukkan materi pornografi. Topik pembahasan kita adalah ciri-ciri yang nampak pada korban bullying. Adapun ciri-ciri yang bisa diamati pada korban bullying adalah yang pertama, tampak gelisah, lesu, muram, kehilangan kepercayaan diri, mudah cemas, dan menutup diri dari orang sekitar. Yang kedua, sering mengeluh kehilangan barang atau barang-barangnya rusak. Yang ketiga, nilai rapot menurun dan enggan mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah dan malas pergi ke sekolah. Yang keempat, timbul luka memar di wajah, tangan, punggung, gigi patah, atau cedera bagian tubuh lainnya secara tiba-tiba tanpa alasan dan sering mengeluh sakit, tapi selalu berkilah jika ditanya penyebabnya. Jika ciri-ciri ini ada pada anak kita, cepatlah bertindak sebelum terlambat. Lalu, tindakan apa yang harus dilakukan oleh orang tua jika ciri-ciri ini ada pada anak kita? Yang pertama, berusahalah agar anak mau bercerita apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya pasti akan sulit anak untuk mau bercerita, tapi kita sebagai orang tua insya Allah bisa membuat anak untuk bercerita. Yang kedua, saat si anak bercerita, jangan bereaksi berlebih, karena bukan itu yang dibutuhkan si anak. Dengarkan keluhan anak sampai selesai. Jika anak menangis saat bercerita, peluk dia. Biarkan dia menangis untuk meluapkan emosinya. Setelah itu, pujilah dia karena berani bercerita. Yang ketiga, yakinkan pada anak kalau dia aman meski sudah bercerita apa yang dilakukan oleh pembuli. Yang keempat, ceritakan hal ini kepada pihak sekolah karena ini sudah menjadi tanggung jawab pihak sekolah menjamin keamanan siswanya. Yang kelima, mintalah pihak sekolah untuk membuat pertemuan antara anak kita dan para pelaku dengan catatan pihak sekolah dapat menjamin keselamatan anak kita. Dan yang terakhir, tumbuhkanlah kepercayaan diri dan keberanian pada anak kita. Untuk kebaikan bersama, mohon komennya ya. Terima kasih.